ya. Anaknya dipegang masing-masing. Kalau bapaknya nggak usah dipegang. Oke ya. Alhamdulillah pinggiran. Oh, kalau jalannya udah. Ya Waika. Ya Waika. Pantes Pak Camat betah di sini. Assalamualaikum ibu-ibu. Waduh, siapa namanya nih? Si ganteng nih. Waduh. Ya. Ya semua ya. Kayak gitu ya. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu, Forkopimda beserta jajaran dan tamu undangan sekalian. Sari itu mendapatkan alokasi sawah cetak seluas 617 hektar yang rencananya akan dilaksanakan pada dalam waktu dekat ini. Dan sebelumnya kami menyampaikan bahwa untuk luas wilayah Desa Bandarsari itu ada 12.525 dengan jumlah penduduk 309 KK dan 986 jiwa. Dan di sini secara kesehatan itu posyandu ada 2, pustu ini belum masih rusak berat, gapotan ada 1, kelompok tani ada 14, kelompok nelayan ada 4, dan koperasi Desa Merah Putih Desa Bandarsari itu sudah terbentuk legalitasnya. Dan pada saat ini anggota koperasi Merah Putih itu ada sekitar 104 dengan dana ataupun simpanan dari anggota itu sekitar 10.920.000 Pak. Dan pada saat ini juga di Desa Bandarsari berkenaan dengan cetak sawah kita sudah terbentuk 3 depangan dengan 617 hektar. Kita sudah terbentuk 3 depangan, itu ada 3 unit Pak, 3 depangan. Walaupun belum ada alokasi untuk anggaran jalan, kelompok tani dan masyarakat sudah gotong royong. Nah ini Bapak Jandin, Bapak Idris, survei Pak ke lokasi. Sekarang sudah mulai setahun 2 kali, dan yang Bapak Gubernur Bapak Nimati ini padi hasil masyarakat. Jadi padi namanya Gamagura. Kebetulan kami kerjasama dengan pihak UGN untuk uji coba di Pulau Enggano. Ternyata padi Gamagura itu bisa ditanam di Enggano. Kemungkinan untuk yang akan datang itu bisa diterapkan di Pulau Enggano, dan ini merupakan, kalau kemarin ada tim ahli juga, ini salah satu padi yang aromatik Pak. Artinya punya rasa dan aroma yang khas. Semoga ini nanti bisa bekerja sama dengan tim cetak sawahnya. Dan sekaligus Bapak Gubernur, ini saya menyampaikan salam dari masyarakat. Masyarakat sangat berterima kasih, dan pada saat ini Bapak sudah duduk menjadi Gubernur Bengkulu. Karena jujur Pak, mohon maaf sebelumnya, masyarakat Desa Bandarsari itu 60% mensupport Bapak.
Dan ini menjadi satu kebanggaan baik. Amin. Dan Gubernur itu di bandara, saya salami dan beliau sekarang ternyata siap dia. Terima kasih Bapak Gubernur. Dan untuk selanjutnya Bapak, kami juga ini ada harapan. Kalau kami nanti permohonan terlalu melulu Pak, tapi harapan kami yang pertama, jalan cetak sawah itu biar sawah cetaknya cepat selesai. Kami mohon Bapak bisa untuk merealisasikan untuk jalan tersebut. Yang kedua, kami blank spot Pak di sini. Mohon untuk sinyal biar bisa Banjarsari bisa seperti yang lainnya. Pak, mohon maaf karena masyarakat sudah mensupport Bapak dengan berbagai cara sehingga saat ini Bapak bisa duduk. Dan semalam waktu kami ada rakor itu ada sedikit yang ganjil dari saya Bapak, yaitu ada bantuan masjid katanya 1 miliar kalau nggak salah, tapi nggak tahu apa. Cuman Banjarsari nggak sebut tuh Pak. Iya, jadi kayak mohon di Dusun Kinurusari itu ada Masjid Darussalam itu sedang membangun. Kayak mohon Bapak untuk ya menyisihkan sedikit walaupun 20% Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya Waika, berlayar perahu di laut biru, singgah sebentar di Pulau Enggano. Kami datang dengan hati bersatu, membawa bantuan dan niat yang tulus dan penuh. Yang kami hormati Prokopimda Provinsi Bengkulu, ada Pak Kasrem, Pak Dan Lanal, juga Pak Sekda, ada juga kepala-kepala dinas ini, kepala dinas pertanian, kesehatan, PU, sosial, ya. Nah, DKP juga ada di sini. Ada Direktur Bank Bengkulu, ya, Direktur Bank Bengkulu. Juga kita bawa rombongan, ya, Kepala Basnas, ya, Provinsi Bengkulu. Di masjid Pak satu di sini harus dapat, ya, mudah-mudahan ini. Kalau nggak itu nanti Basnas nggak boleh pulang. Nah. Dan kemudian Bapak Ibu Pak Victor ini di sini nantinya. Sehingga ternak akan hidup, jadi betul-betul Enggano akan mandiri nanti, tidak tergantung dengan apa kecamatan, kabupaten, provinsi tetangga, tapi kita yang akan memberikan bantuan kepada kabupaten, provinsi tetangga lainnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, beberapa minggu yang lalu saya sudah minta Pak Wakil Gubernur berkantor di sini, dan alhamdulillah saya monitor, ya, beliau 3 hari di sini kerjanya sudah keliling-keliling dan sudah laporan. Begitupun Pak Bupati Kabupaten Bengkulu Utara juga sudah menyampaikan soal jalan tadi. Pak Kades, karena tadi ikannya segar, apalagi kepitingnya juga luar biasa enaknya, maka jalan tadi insya Allah kita akan perbaiki. Jadi Pak Kades, terima kasih banyak, ya. Dan cetak sawah memang di Enggano ini terbesar di provinsi. Dulu Bengkulu nggak dapat cetak sawah, nggak ada, ya, 1 jengkal pun tidak ada. Karena saya lihat program Bapak Presiden, salah satunya Kementerian Pertanian, cetak sawah jutaan hektar, maka saya berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta bertemu dengan Menteri Pertanian langsung, disambut. Menteri kita untung baik betul, Menteri Pertanian. Saya sampaikan, perkenalkan diri, saya bilang, Pak Menteri, saya Helmi Hasan, Gubernur Bengkulu, di mana merah putih, Samsaka merah putih dijahit oleh Putri Bengkulu. Banyak orang hormat merah putih, kenal merah putih, tapi nggak tahu saya penjahitnya. Maka saya ingin sampaikan Pak Menteri, penjahit Samsaka merah putih yang mempersatukan bangsa di tengah perbedaan agama, suku dan sebagainya macamnya itu adalah Putri Bengkulu. Nah, hari ini saya datang ke sini ingin menyampaikan Bapak tidak akan pernah jadi menteri tanpa Bengkulu, karena Indonesia pun tidak akan ada tanpa Bengkulu. Dia bilang betul, setuju saya. Nah, kalau setuju tolong cetak sawahnya kami minta aja. Jadi Pak Menteri langsung tes dengan dirjennya, di telepon loudspeaker. Dia bilang, Bu, itu Bengkulu berapa hektar cetak sawah?
Dia katakan izin Pak Menteri, nggak ada Pak Menteri. Loh kok nggak ada? Iya, memang nggak ada Pak Menteri. Oh jangan, kualat kita ini. Katanya saya nggak akan jadi menteri kalau nggak ada mobil. Kasih 2.200 hektar dikasih. Saya juga minta alat pertanian, irigasi dan sebagainya, semuanya dikabulkan oleh Bapak Menteri. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, maka di Enggano menjadi prioritas, ya, prioritas kita. Maka di sini yang paling luas 800 sekian hektar, ya, yang akan kita cetak sawah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dari Enggano ini nanti akan muncul yang namanya packaging, ya, beras merah putih. Beras merah putih ini nanti Pak Victor saya sudah bicara nanti kita akan packaging sehingga memang berasnya yang terbaik. Harganya bukan harga beras-beras kaleng-kaleng. Seperti disampaikan Pak Kades, ini bibit dari UGM, kemudian punya cita rasa dan kemudian rasa yang berbeda. Maka inilah yang kita akan jual lagi, bagaimana kemudian beras kita ini bukan hanya dikonsumsi untuk Enggano, tetapi juga Enggano bisa memberikan beras ini kepada kabupaten tetangga, kota Bengkulu, provinsi dan provinsi tetangga. Sehingga mudah-mudahan dengan begitu kita tidak hanya memasarkan emping melinjo nanti misalkan, tidak hanya dengan pisang, tapi juga ada tambahan nanti beras merah putih dari Enggano. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi juga saya mencatat soal sinyal, ya. Setelah dari sini insya Allah nanti ada dari Telkomsel juga akan datang, saya akan minta sehingga tidak ada blind spot terutama di desa ini, Bapak Ibu sekalian. Dan segera juga nanti kalau memang diperlukan singkat, kita akan gunakan nanti Starlink. Dan nanti dari gubernur memberikan satu untuk desa, ya, desa Starlink, sehingga dibawa kemana saja itu sinyal ada insya Allah. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, soal masjid sudah tadi, ya, Pak Basnas, ya, 1 miliar itu nanti memang untuk Enggano, tidak untuk 1 desa 2 desa, tidak. Jadi ini programnya Basnas, ya, dan nanti juga ada program rumah sehat juga Basnas. Dari sini ada program rumah sehat ke depan. Maka nanti Ketua Basnas saya ajak ke sini untuk nanti bisa melihat di titik mana yang kita akan bangun. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Kades luar biasa, ya, desa kita ini begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan. Ya, tempatnya indah, begitu tanahnya subur dan warganya juga kompak, baik-baik semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemerintah Provinsi Bengkulu, kami Forkopimda datang ke sini kemarin sudah duluan Pak Kades. Ada 6 truk, ya, bantuan untuk sembako. Sembako itu saya minta seluruh kepala keluarga di Enggano dapat semua, ya, dapat semua, tidak tunggang. Yang kaya, yang miskin, ya, ASN, polisi, tentara, semuanya dapat. Kenapa? Karena kita ingin bahwasanya masyarakat Enggano ini kalau satu dapat, semua dapat. Itu satu paketnya kita berikan kurang lebih sekitar 500.000 nilainya, 500.000. Nanti sebentar kemarin Pak Sekda kita keliling ke 6 desa itu. Jadi tidak numpuk di satu tempat, tapi gubernurnya, Forkopimdanya keliling dari desa ke desa untuk membagikan nanti paket, ya, sembako yang dibagikan nanti oleh Kades kepada warga-warganya. Tidak boleh satu kakak pun terlewatkan, apapun agama, suku dan provinsinya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dan nanti juga kita akan sampaikan juga beasiswa untuk warga Enggano, permintaan camat. Ada Pak Camat di sini? Siap. Pak Camat, oh iya. Pak Camat telepon saya, Pak. Apalagi setelah Pak Camat, beasiswa Pak. Oke, beasiswa. Yang SMA kita berikan, yang mahasiswa kita berikan. Nah untuk yang SMP, SD, TK itu nanti kewenangan daripada Pak Bupati. Tetapi kita berikan perangkat sekolah. Ada tas, ya Pak Sekda. Tasnya bagus, semuanya dapat. Ya, tas sekolah. Dan juga ada buku-buku, alat-alat tulis juga dibagikan nanti. Nah Bapak Ibu sekalian, kita juga bawa satu ambulan, ya, satu ambulan untuk Bajasari nanti perwakilannya dari desa. Desa-desa yang lain akan dapat, ya, tahun depan seluruh desa di Enggano akan dapat ambulan baru. Nah, ambulan ini bukan hanya fungsi ambulan, tetapi ini mobil bantu rakyat. Jadi mobil ini judulnya mobil bantu rakyat, salah satu fungsinya ambulan. Jadi kalau misalkan digunakan untuk misalkan kegiatan yang lain, boleh Pak, boleh, silakan. Jadi mobil ini dibantu oleh pemerintah provinsi dari APBD provinsi. Yang sekarang baru satu mobil yang kita berikan, tahun depan insya Allah seluruh desanya kita akan berikan.
Bapak Ibu sekalian, kemarin juga Pak Camat minta juga. Dia bilang, Pak, bukan kebanyakan minta, tapi usul. Ya boleh. Apa itu? Dia bilang kalau bisa bis sekolah, Pak. Oke, bis sekolah langsung dibawa. Ya, jadi ada mobil bis sekolah itu bisa digunakan. Nanti terserah Pak Camat aturnya. Ya, mobil itu bisa digunakan untuk siswa-siswi kita di Enggano. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, saya minta nanti Pak Camat, Pak Kades, ya 6 desa ini kumpul, tolong didata siapa-siapa saja di Enggano ini yang ada anak yatim. Nah, anak yatimnya nanti menjadi anak angkat gubernur yang SMA sederajat. Yang SMP ke bawah menjadi anak angkatnya bupati dan jajarannya. Sehingga kemudian tidak boleh ada satu anak yatim pun apapun agama sukunya yang tidak bahagia di Enggano ini. Dan kemudian bukan hanya ya uang yang diberikan tiap bulan, tetapi juga nanti ada pertemuan dengan bapak angkatnya, ibu angkatnya untuk bertanya apa kira-kira kesusahannya, ada motivasi yang diberikan dan sebagainya macamnya. Nah, harapan kita nanti dari Enggano ini akan lahir dokter-dokter spesialis. Ya. Sebelum nanti rumah sakit apung itu berubah menjadi rumah sakit yang memang lebih permanen, dan kita minta boleh kalau ada dokter di sini orang Enggano yang kepengen jadi dokter spesialis tapi nggak punya uang, boleh sampaikan ke saya datanya. Tapi perjanjiannya harus nanti di Enggano prakteknya. Ya, rumah sakitnya kita tingkatkan statusnya nanti ya Pak Kadis Kesehatan. Jadi rumah sakit sekarang kan rumah sakit bergerak. Nah, kita jadi tingkatkan nanti statusnya. Pertama itu kan menjadi rawat inap ya. Baru nanti Pratama kita tingkatkan lagi. Dan kalau Pratama harus ada dokter spesialis. Nah, sebelum itu Pak Camat tolong cari siapa warga Enggano yang kepengen dapat beasiswa S2 untuk menjadi dokter spesialis. Ya, boleh nanti untuk spesialis, disampaikan datanya ke saya. Tapi syaratnya dia harus mengabdikan dirinya di Enggano. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Kasrem katakan, Pak, kalau satu hari tanggung kita, Pak. Tenang Pak Kasrem. Tahun depan kita bikin mes Pemprov di Enggano. Ya, jadi rumah dinas gubernur sekarang baru satu. Satu ada di Kota Bengkulu, satunya lagi nanti di Enggano. Nah, tinggal dicari lahannya, Pak Camat musyawarah di mana lahannya, sehingga nanti rumah dinas gubernur itu bisa Pak Kasrem ada kegiatan, tinggalnya di situ. Pak Danwanal ada kegiatannya, tinggal di situ. Sehingga kemudian setiap bulan pemerintah provinsi bisa datang ke Enggano nanti untuk mengetahui apa saja persoalan-persoalan yang dihadapkan masyarakat Enggano. Terakhir, soal alur sekarang sudah alhamdulillah normal, ya sudah normal. Kita keroyokan sama-sama. Para ketua-ketua adat terima kasih yang bersuara tanpa lelah. Anak-anak muda Enggano, kawan-kawan di DPR, Forkopimda semuanya, bahkan anggota DPR RI pun bersuara. Mahasiswa KKN terima kasih. Ini juga sudah. Dan mudah-mudahan alur kita tidak akan ada pendangkalan lagi. Sehingga penerbangan juga akan terjadi Bengkulu Enggano, begitupun kapal Pak, ditambah lagi. Sehingga mudah-mudahan hasil-hasil bumi kita nanti itu nggak seperti kemarin. Begitu. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, salam hormat dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Beliau sampaikan salam hormat dan beliau sangat ingin sebenarnya berkunjung ke Enggano, tetapi karena kesibukan untuk mengurus Koperasi Merah Putih, itu program-program prioritas lainnya, maka saya sebagai gubernur perpanjangan tangan pemerintah pusat menyampaikan salam hormat dari Bapak Presiden yang tercinta Bapak Prabowo Subianto. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, begitu pun dari Kementerian KKP, saya sudah ke sana, Kementerian KKP, beliau juga ingin datang ke sini. Kemarin sempat pinjamkan kapalnya selama 1 minggu, ya, untuk membantu mobilisasi dari laut. Kapal besar kemarin sudah ya Pak dia, dari Enggano ke Kota Bengkulu. Dan beliau juga ingin datang ke sini, tapi karena kegiatan besar, tapi beliau mengasih hadiah oleh-oleh senilai kurang lebih 25 miliar. 25 miliar ini untuk program Kampung Nelayan. Jadi nanti Pak Andi petugasnya tolong di mana musyawarahkan di desa mana yang tepatnya, sehingga itu tahun ini bisa langsung berjalan. Dan dari Menteri Sosial juga saya sudah berjumpa, beliau juga titip salam untuk masyarakat Enggano. Nanti juga ada program dari Kementerian Sosial, ada lumbung bencana, dan juga kementerian yang lain. Ya banyak sekali, kalau disebutkan saya khawatir sembakonya nggak sampai ke masyarakat desa nanti. Ya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, inilah mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan.
Dan sekali lagi untuk BPJS gratis, ada BPJS tadi? BPJS juga hadir ya. Jadi pastikan Pak Camat, Pak Kades, semuanya warga kita itu betul-betul bisa mendapatkan pelayanan medis. Jadi BPJS gratis ini sudah kita bayarkan senilai 167 miliar. Jadi 167 miliar kita alokasikan APBD kita, kabupaten, kota, provinsi, membayarkan BPJS gratis bagi seluruh warga yang membutuhkan pengobatan gratis, melahirkan gratis, operasi gratis, pengobatan gratis. Dan itu berlaku bukan hanya di Enggano, di Bengkulu, tapi berlaku di seluruh Indonesia. Tapi kalau ada kendala kesulitan, bagaimana Pak? Boleh di WA langsung ke nomor handphone saya 0811 73 7646, nomor handphone saya langsung. Jadi di WA bukan di telepon. Jadi kalau ada kendala, ternyata kok nggak bisa dilayani, WA langsung ke saya. Ya, ulangi ya, 0811 73 7646. Nah, di WA saja. Jadi kalau butuh informasi dari pemerintah provinsi langsung. Ada yang menolak ketika ingin lahiran gratis, WA saya. Atau kepengen berobat tapi belum sampai ke rumah sakit, kabari saya. Sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian, warga Provinsi Bengkulu khususnya Enggano betul-betul merasakan manfaat sebagai warga Provinsi Bengkulu. Kita sakit ya, ingin berobat di Jakarta, nggak punya saudara di sana, pemerintah juga sudah siapkan tempatnya, ya sudah siapkan tempatnya. Begitupun nanti ada ambulan gratis di sana. Tapi berharap sehat semua, karena makanannya sehat kalau saya tengok nih. Ikannya mati sekali. Kalau tempat kita agak 2-3 kali lah. Tapi kalau tempat Pak Victor ini bisa berpuluh kali. Hingga makanannya sehat-sehat. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang perlu kami sampaikan. Lebih lanjutnya nanti kita akan dialog ya. Apa yang jadi masukan-masukan tadi sudah saya catat. Soal jalan ya, nanti kita akan bantu di tahun ini juga ya, melalui perubahan anggaran, sehingga kemudian nanti dari TNI bisa buka jalannya dulu, pengerasan dulu, PU, pakai PU. Ya kita siapkan nanti untuk apa itu hot picknya, atau kita bocor beton terserah PU nanti. Sehingga kemudian jalan itu 8 meter kan kemarin benar-benar itu. Jadi sudah lebar, jangan sampai sempit. Sehingga nggak ada lagi besok minta jalan lagi. Ini sudah. Oke Pak Kades, itu Pak Kades PU tadi. Dan untuk yang lain-lain saya pikir menyusul. Ya lampu jalan sudah banyak belum di sini? Masih banyak titik-titik tertentu Pak. Hah? Kalau ini Banjarsari udah oke, sampai kecamatan. Dari kecamatan ke ujung. Ada perhubungan nggak di sini? Nggak ikut ya Pak Sekda ya? Ternyata nanti kita kasih lampu jalan yang pakai solar cell, pakai solar cell. Oke ya Bapak Ibu sekalian, Bapak, ini mungkin kita penyerahan. Ini bisa geser Bapak Ibu. Bisa geser Bu. Pendidikan sudah, Anak-anak di sini. anak yatim Bapak-bapak sudah. lewat sini Pak. Bantuan ini akan diserahkan langsung oleh Gubernur Bengkulu didampingi oleh Forkopimda Provinsi Bengkulu secara simbolis. Dan dilanjutkan foto bersama. Satu, dua, tiga. Nanti pose semangat. Bulan depan dapat lagi Pak Camat. Ya, 2 bulan. Bisa pose semangat doa. Ya. Merah putih. Satu, dua, tiga. Oke, ya. Satu, bos. Kasih. Lain kali sering lebih lama lagi nanti. Oh iya. Nanti nanya tim ya, dikoordinasikan ya. Mana kami foto.
Desa Banjarsari. Desa Banjarsari. Tadi dikasih ibu-ibu makan ikan. Enaknya bukan hanya di lidah tapi di hati. Mobil saya di situ sini Pak. Dapat Pak Kades. Luar biasa, Bapak Gubernur. Terima kasih, ini sangat membantu untuk masyarakat Banjarsari. Oke, siap. Ini Pak Gubernur ini. Satu cek satu. Tes.